Nah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang medan skalar dan medan vektor ya. Jadi medan skalar terutama medan gradien ya. Kita sudah hitung mengenai gradien, kemudian turunan berarah. Nah, kemudian di sini kita bicara operator del dalam koordinat kartesian. Ada divergensi, ada curl gitu ya. Kemudian kita belajar juga ada Laplacian, udah dibahas. Dan beberapa sedikit contoh gitu. Nah, kemudian kita juga belajar operator del di sistem koordinat kurva linear. Untuk gradien seperti apa, divergensi seperti apa, dan curl seperti apa gitu ya. Nah, sekarang kita akan lanjut. Integral garis ya, atau line integral, ini materi berikutnya. Idenya adalah Anda sudah belajar harusnya di mekanika 1 ya. Jadi kalau saya punya medan vektor, misalkan medan gaya ya. Jadi di sini kita modelkan lewat sebuah partikel, misalkan kita punya sebuah partikel dipengaruhi oleh suatu medan gaya. Jadi gaya, tapi dia bergantung terhadap posisi. Tuliskan dalam bentuk kartesian, misalkan. Tuh. Kemudian partikel tersebut bergerak, ya. Misalkan dari titik A ke titik B melalui lintasan tertentu, misalkan. Lintasan tertentu. Nah, misalkan begini, ini X, ini Y, ini titik A misalkan, ini titik B, partikel bergerak dari A ke B misalkan gitu. Nah, misalkan pada suatu titik, suatu waktu misalkan partikel ada di sini, nah, misalkan gayanya kemana? Ya kita pilih saja misalkan gayanya pada titik ini ada di sini misalkan. F pada X tertentu, Y tertentu. Nah, kemudian kita bisa definisikan ini lintasan dari partikel. Jadi ini lintasannya. Nah, kita bisa definisikan apa yang disebut sebagai vektor singgung. Vektor singgung terhadap lintasan. Vektor singgung itu dinyatakan oleh dr, Anda harusnya sudah belajar juga. Dr ini saya definisikan sebagai V dt gitu ya. Nah, tentunya dalam kartesian ini sama dengan dxi plus dyj. Ini dalam kartesian. Dia arahnya menyinggung terhadap lintasan. Jadi kalau di titik ini adalah vektor dr-nya. Kalau polar ada yang tahu nggak dr sama dengan apa? D theta. Dalam polar itu adalah dr ditambah r d theta theta hat. Kan J. Kalau polar kan dia
R theta. Nah, Anda sudah belajar harusnya kecepatan dalam koordinat polar, dalam kartesian ya, pas belajar vektor. Nah, itu tinggal dibagi aja dengan dt gitu ya. Nah, jadi ini adalah vektor singgung terhadap lintasannya. Nah, ingat ketika kita belajar di mekanika, maka kita bisa definisikan usaha ya, oleh gaya F untuk memindahkan partikel dari A ke B dari A ke B, itu kita definisikan W dari A ke B itu sama dengan integral AB F dot dr ya, sama dengan integral dari A ke B fx dx ditambah fy d ya, tentunya ini dalam kartesian. Integral ini ya tentunya harus dihitung melalui lintasan tertentu ya. Jadi integral ini dihitung sepanjang suatu kurva lintasan dari A ke B nah, karena kita harus specified lintasannya dari A ke B, maka integral ini ya, itu kadang-kadang disebut sebagai integral garis ya, atau integral kurva. Sebutnya sebagai integral garis atau integral kurva atau disebut sebagai integral lintasan. Bahasa Inggrisnya commonnya ini disebut sebagai line integral. Secara umum nilainya bergantung pada lintasan. Bergantung pada Nah, bagaimana kita menghitung lintasan ini ya, maksudnya gitu ya. Nah, saya ambil contoh. Kita ambil contoh misalkan saya punya F-nya itu adalah let's say XYI minus XY kuadrat J. Berarti ini kan Fx, ini adalah Fy. Nah, kemudian saya definisikan lintasannya. Ya. Nah, misalkan ini X, ini Y, ini titik nolnya di sini, ini 1, ini 1. Nah, kita
kita akan pindahkan partikel dari titik 0,0 misalkan ke 1,1. Ya. Sebut aja ini titik Q. Nah, melalui dua lintasan. Lintasan yang pertama integral ke sini, dia mau pindah ke sini sampai ke titik ini, sebut aja ini titik P. Nah, kemudian dia jalan ke atas, sampailah dia di titik Q. Nah, kemudian lintasan yang kedua, dia langsung jalan direct mengikuti suatu kurva yang biru ini. Nah, jadi ini adalah lintasan 1. Yang biru ini adalah lintasan 2. Nah, kalau dalam persamaan berarti lintasan 1 ya, itu bisa kita tuliskan. Itu kurva Y sama dengan 0, garis Y sama dengan 0, untuk selang waktu 0, X1. Nah, kemudian kurva X sama dengan 1, 0, Y sama dengan 1. Ini adalah garis OP, dan ini adalah garis PQ. Nah, sedangkan lintasan 2 lebih sederhana, itu Y sama dengan X kuadrat. Ini terlalu mepet. Oke, nah sekarang saya akan kita akan hitung usaha misalkan lewat lintasan 1 dan lewat lintasan 2. Atau saya gantilah lintasan 2-nya ya, biar gampang. Saya ambil dia lurus saja ya, direct gitu. Nah, ini jadi Y sama dengan X. Jelas ya? Ada pertanyaan dulu sampai sini? Pertanyaan? Ada? Belum. Oke. Kalau nggak ada, jadi ini ya. Jadi kita punya dua buah lintasan 1 dan lintasan 2. Nah, sekarang kita akan hitung usaha melalui masing-masing lintasan. Nah, sekarang kita akan hitung dulu usaha oleh lintasan 1. Jadi ini usaha melalui lintasan 1. Nah, lintasan 1 ini terdiri dari 2 sublintasan. Ini terdiri dari 2 sublintasan. Lintasan OP dan PQ. Jadi usaha dari O ke Q itu bisa kita split. Jadi usaha dari O ke P ditambah usaha dari P ke Q. Jadi integralnya juga kita bisa split ya. Nah, kita akan hitung satu-satu. Sekarang saya akan hitung dulu usaha dari O ke P. Dari O ke P, F dot dr sama dengan integral fx dari O ke P ya. Fx dx ditambah Fy dy. Nah, sekarang kita lihat lintasan OP. Nah, kalau saya lihat lintasan OP,
OP itu berarti Y-nya sama dengan 0. Ya. Dia konstan dan Y sama dengan 0. X-nya dari 0 sampai X-nya dari 0 sampai 1. Nah, karena Y konstan, maka DY sama dengan 0. 0. Kenapa? Ya tadi karena sepanjang OP Y konstan sama dengan 0, maka tentunya DY sama dengan 0. Gitu. Kalau DY sama dengan 0, maka DR tentunya sama dengan DX. I. Jadi benda hanya bergerak pada arah X. Tentunya jelas di sini. Bergerak pada arah X. Ya. Jadi DY-nya sama dengan 0. Nah, kemudian maka ini hanyalah tinggal integral. Fx-nya tadi apa? Fx-nya adalah XY. Dx, X-nya berarti dari 0 sampai 1. Tapi sepanjang OP, berapa Y? Y-nya konstan. Konstannya berapa? Sama dengan 0. Nah, berarti di sini Y-nya sama dengan 0. Nah, kalau Y-nya sama dengan 0, kan 0 kali berapapun sama dengan 0. Iya. Jadi integral 0, ya hasilnya 0. Nah. Jadi usaha sepanjang OP itu sama dengan 0 berarti integralnya. Nah, sekarang tinggal sepanjang PQ, W PQ, integral dari P ke Q, F dot dr, sama dengan integral PQ, Fx dx ditambah Fy dy. Nah, di sini kalau PQ dia geraknya sepanjang sumbu Y. Ya. Nah, kalau di PQ sepanjang sumbu Y, jadi X-nya konstan sama dengan 1, maka tentunya dx-nya sama dengan 0, atau dr-nya sama dengan dy. J ya, dia geraknya sepanjang J. Maka dx sama dengan 0. Jadi saya punya integral Fy-nya apa tadi? Gimana? Minus xy kuadrat ya. Minus xy kuadrat sepanjang dy. Dy-nya dari 0 sampai 1. X-nya sama dengan 1. Karena sepanjang PQ X-nya konstan sama dengan 1. Jadi akhirnya saya punya di sini sama dengan integral 01 minus y kuadrat dy sama dengan min sepertiga y pangkat 3, masukin batasnya sama dengan min sepertiga ya. Jadi kita dapatkan untuk lintasan 1 itu sama dengan 0 ditambah min sepertiga, jadi sama dengan min sepertiga ya. Nah, jadi usaha lewat lintasan 1 jelas min sepertiga. Nah, sekarang bagaimana lewat lintasan 2? Usaha melalui lintasan 2. Nah, kalau lintasan 2 itu direct ya. Dia tidak transit dulu ke P, dia langsung melalui garis lurus dari O ke Q. Jadi lintasan 2 itu menghubungkan langsung
menghubungkan langsung O ke Q melalui kurva Y sama dengan X gitu ya. Nah, berarti kalau gitu kita bisa langsung W dari ke Q sama dengan integral F dot dr dari O ke Q sama dengan integral O Q ya, Fx dx ditambah FYD. Atau kita sama dengan integral xy dx, di sini fx-nya minus xy kuadrat, itu adalah fy-nya dy. dx. Ingat di sini fx-nya tadi adalah xy, fy-nya adalah minus xy kuadrat ya. Nah, tapi karena kita lewat lintasan 2 dan lintasan 2 adalah Y sama dengan X ya. Kalau Y sama dengan X maka dy sama dengan dx gitu ya. Nah, kalau gitu saya bisa ganti semua. Saya bisa ganti semua jadi Y atau saya bisa ganti semua jadi X. Kalau saya ganti semua jadi X, berarti di sini kan jadi X, Y-nya saya ganti jadi X, dx-nya tetap minus X, Y-nya saya ganti jadi X, di sini jadi X kuadrat, dy-nya saya ganti jadi X. Biar kelihatan, yang diganti saya pakai warna merah. Ini X. Ini X kuadrat, ini dx ya. Nah, jadi sekarang semuanya integralnya dalam dx. Nah, ketika sepanjang O ke Q, X-nya kan berubahnya dari 0 sampai 1. X-nya ya. Karena sekarang kita integralnya sepanjang X. Jadi batas integralnya adalah dari X sama dengan 0 sampai dari X sama dengan 0 sampai X sama dengan 1. Jadi saya punya integral dari 0 ke 1 X kuadrat minus X pangkat 3 dx. Jadi sama dengan sepertiga X pangkat 3 min seperempat X pangkat 4. Masukin batasnya. Hasilnya adalah sepertiga min seperempat. Berapa tuh? 12 ya? 12. Ini adalah 1/12. Jadi Beda. usaha melalui lintasan 2 WOQ melalui lintasan 2 sama dengan 1/12. Hasilnya beda. Tidak konservatif. Iya. Nah, karena hasilnya beda, jadi itu menjustifikasi sebenarnya klaim bahwa secara umum memang integral ini, integral garis ini itu bergantung pada lintasan. Ya. Meskipun titik awal dan akhirnya sama-sama di O dan sama-sama di Q, tapi lewat lintasan 1 dan lewat lintasan 2, ini lintasan 2, itu nilai integralnya sama, beda. Jadi dari sini
kesimpulannya bahwa memang usahanya itu dia bergantung pada lintasan. Oke, secara umum ya. Nah, ada pertanyaan dulu? Pertanyaan? Sepertinya belum, Pak. Jelas ya? Iya. Oke. Nah, jadi itu contoh penggunaan integral garis. Nah, sekarang kita akan menghitung integral garis lagi sama. Tapi sepanjang lintasan tertutup. Sepanjang lintasan tertutup. Nah, jadi sama tadi kasusnya, idenya adalah kita punya partikel ya, dipengaruhi oleh suatu gaya misalkan. F, X, Y, ini kita di 2 dimensi ya. Tambah Y, X, Y, Z, begitu. Tapi melalui suatu lintasan tertutup. Bukan dari OP, tapi melalui suatu lintasan tertutup. Jadi misalkan ini sini X, di sini Y. Kita start dari titik A, kemudian dia berjalan sampai akhirnya kembali ke A ya. Ini lintasan tertutup. Tertutup. Sebut aja ini sebagai kurva ya tertutup. Nah, ini usaha untuk satu siklus, ya, untuk satu siklus atau satu cycle lintasan tertutup. Ya, mulai dari A, kemudian mulai dari A dan kembali ke A ya. Dan kembali ke A, B, nah, itu sama dengan integral sama tentunya F dot dr. Nah, tapi untuk menandakan dia integralnya dihitung terhadap suatu cycle, terhadap lintasan tertutup, nah, di sini kasih tanda bulatan. Tanda bulat di integral ini itu menyatakan, jadi tanda bulat di sini itu menyatakan integral garis dihitung pada lintasan tertutup ya. Jadi ini integral garis biasa sebenarnya, tapi dihitung terhadap lintasan tertutup. Terus bagaimana kita menghitung integralnya pada lintasan yang tertutup gitu ya. Nah,
suatu titik suatu titik tambahan gitu ya, sebut aja misalkan saya sebut ini titik B di sini ya, suatu titik B. Nah, jadi integral dari A ke A, ya. Jadi integral tertutup ini itu bisa kita tuliskan ya, ke dalam integral dari A ke B ditambah integral dari B ke A. Tapi di sini hati-hati, integral dari A ke B dengan integral dari B ke A-nya itu melalui lintasan yang berbeda. Jadi kalau ini saya sebut sebagai lintasan 1 misalkan, dan yang ini adalah lintasan 2, ya, maka integral AB yang ini itu dihitung lewat lintasan 1, sedangkan integral dari B ke A ini dihitung melalui lintasan kedua. Lihat orientasinya, orientasi juga pengaruh, ya. Nah, kita di sini milih orientasinya itu adalah berlawanan jarum jam ya. Jadi geraknya adalah begini, ini orientasinya berlawanan jarum jam. Orientasinya itu berlawanan jarum jam. Karena itu pengaruh juga. Artinya dia geraknya itu berlawanan jarum jam gitu muternya ya. Bisa juga kita bikin searah jarum jam gitu. Tapi di sini kita bikin yang berlawanan jarum jam orientasinya. Nah, jadi integralnya dari A ke B ditambah dari B ke A melalui lintasan 2. Di sini bisa saya tuliskan sama dengan integral dari A ke B ya dikurang integral dari A ke B juga. Ini via lintasan 1 tadi. Nah, ini juga via lintasan. Oke. Jadi saya ambil contoh yang tadi. Kalau saya ambil contoh yang tadi, mana sih? Nah, yang ini. Nah, kita punya seperti ini. Ya. Nah, sekarang, kalau saya ingin geraknya itu dari O ke O, melalui lintasan ini, dia lintasannya tertutup begini, satu ya. Ini satu. Nah, melalui lintasan begini. Nah, begini misalkan. Ini Q tadi. Ini P. Integral ini, usaha ini kan tadi bisa kita split. Jadi begini. Jadi integral W sama dengan integral tertutup F R itu sama dengan tadi integral dari O ke Q ditambah integral F dot dr ini lewat lintasan 1, ini lintasan 2,
Yang ini itu bisa kita hitung sebagai minus integral dari Q ke O F dot dr ya, via lintasan 2. Nah, dan kita sudah hitung. Yang ini hasilnya berapa tadi? F dot dr dari O ke Q lewat lintasan 1. Hasilnya adalah min sepertiga. Ditambah integral dari Q ke O juga. Sorry, bukan Q ke O. Salah. Dari O ke Q. 1/12. Tapi ada minusnya kan di sini karena kita integralnya sebenarnya bukan dari O ke Q tapi dari Q ke O ya. Iya kan, ini kan integralnya. Kita kan harusnya dari Q ke O. Nah, tapi yang kita hitung itu kan integral dari O ke Q. Iya. Yang ini tuh integralnya dari O ke Q. Nah, jadi kita balik, ketika kita balik arahnya, orientasinya kita balik, maka ini jadi O ke Q, tapi ada minusnya di sini. Nah, karena integral dari O ke Q itu adalah 1/12, maka integral dari Q ke O itu adalah min 1/12. Jadi hasilnya berapa? Minus 12, 5 ya? Ada minus ya? min 5/12. Jadi ngitungnya ya begitu caranya. Pada dasarnya jadi kita ambil titik barang aja, titik B-nya misalkan di mana saja, gitu ya. Kemudian kita hitung usaha pada satu lintasan dan kita hitung usaha pada lintasan lain, gitu ya. Kemudian dijumlah dapatlah usaha pada lintasan tertutupnya. Nah, pemilihan titik B di sini ya, titik sembarang di sini itu bebas saja ya, Anda bisa pilih di mana saja lokasi titik B-nya. Jadi di sini juga pembagiannya tidak harus dari O ke Q kemudian dari Q ke O, bisa saja dari O ke P kemudian dari P ke O, itu juga boleh. Oke. Di sini nanti kita pilih karena saya tadi sudah ngitung dari O ke Q, ya udah kita pilih saja dari O ke Q kemudian dari Q ke O. Oke. Ada pertanyaan dulu? Ada? Sejauh ini belum sih, Pak. Ya, jadi ini ngitungnya relatif sederhana. Sebenarnya bergantung pada lintasannya sih. Semakin rumit lintasannya ya kadang semakin susah juga kita ngitungnya. Tapi ya pada dasarnya kira-kira begini gitu. Nah, tapi yang menarik adalah ada satu teorema khusus yang kita bisa gunakan untuk menghitung integral tertutup. Integral garis pada lintasan tertutup gitu ya. Jadi terdapat suatu cara lain untuk menghitung integral garis tertutup. Itu kita sebut sebagai melalui teorema Green. Teorema Green. Green itu nama orang. Jadi teorema Green itu bilang begini, kira-kira saya tidak turunkan.
misal A XY dan B XY. Ini dia sebenarnya tidak spesifik bicara medan vektor sih ya. Tapi dia bilang A dan B adalah fungsi di R2. Jadi ini spesifik di R2. Di bidang adalah fungsi. Tentunya dia harus differentiable di bidang R2. Ya. Nah, maka dia bilang bahwa integral terhadap suatu kurva tertutup C dari A XY dx ditambah B XY dy itu sama dengan integral D. Integralnya jadi integral 2 kali ya, integral lipat 2 do B do X minus do A do Y dx dy. Nah, Anda kan sudah belajar integral lipat 2, lipat 3 malahan. Ini si teorema Green. Ininya adalah komennya catatan bahwa C, jadi yang sebelah kiri itu menyatakan integral sepanjang kurva tertutup C di mana tentunya C adalah kurva tertutup pada arah, jadi kita C itu kurva tertutup tapi dia harus punya orientasi ya pada arah berlawanan jarum jam. Berlawanan jarum jam. Jadi ingat orientasinya harus berlawanan jarum jam. Kalau dia searah jarum jam dibalik dulu. Nah, itu sama dengan integral sepanjang D. D itu apa sih? Integral sepanjang bidang D. Apa itu D? Nah, D itu adalah bidang yang dibatasi oleh kurva tertutup C. Maksudnya gimana, Pak? Nah, jadi kalau saya integral ini sepanjang suatu kurva yang tertutup, ini misalkan suatu kurva tertutup dengan orientasi yang berlawanan jarum jam, ini adalah C, dia kurva tertutup. Nah, D itu adalah daerah yang dibatasi ini. Ini adalah D. Jadi integral garis terhadap kurva tertutup itu berubah jadi integral sepanjang bidang. Dasarnya itu sih teorema. Ini emang mau. Oke. Ada pertanyaan dulu terkait ini teorema Green? Sekali lagi, dia secara umum tidak berbicara mengenai suatu medan vektor ya. Dia cuma bilang saya punya dua buah fungsi di bidang A dan B. Kemudian kalau saya punya integral A dx plus B dy sepanjang kurva tertutup C, itu bisa kita ubah jadi integral sepanjang bidang. Dengan do B do X minus do A do Y dx dy.
Secara umum dia tidak bicara tentang banyak vektor. Dia cuma bicara bentuk integral seperti ini. Oke. Pak. Ya. Kalau kan misalnya tadi dia patokannya ketika dia berlawanan dengan jarak berlawanan arah jarum jam ya Pak? Ya. Apakah ketika kita maksudnya membuat persamaan tersebut harus berlawanan arah jarum jam, itu mengubah persamaannya gitu ya Pak? Apa gimana? Jadi kalau saya hitung integral tertutup, ya, kalau saya hitung integral tertutup sepanjang kurva C misalkan, di mana kurva C-nya itu berlawanan jarum jam, misalkan hasilnya adalah A gitu ya, misalkan. Nah, kemudian kalau saya lakukan hal yang sama, hitung integral tertutup lagi, tapi sepanjang kurva C, tapi arahnya searah jarum jam, ya, dibalik arahnya gitu ya, asalnya berlawanan jarum jam, sekarang searah jarum jam, hasilnya jadi negatif A. Jadi dia cuma beda negatifnya aja sih sebenarnya. Tapi kan beda negatif tuh pengaruh gitu. Iya pada hasil. Nah, jadi kalau saya itu misalkan ini integralnya sama dengan A, kalau saya lakukan lagi, tapi kita bikin searah jarum jam, integralnya itu sama dengan minus A. Itu aja sih. Nah, itu penting kenapa? Karena di sini ada tanda minus di situ. Karena tanda minus di sini jadi hati-hati kan ada minus atau plus. Ya. Orientasinya jadi di fix, dia harus berlawanan jarum jam. Kalau mau pakai ini, kalau mau pakai teorema Green. Ada lagi pertanyaan? Ada? Oke. Nah, terus apa manfaatnya teorema Green ini ketika kita menghitung usaha? Ya. Usaha pada lintasan tertutup. Tertutup. Itu W integral F dot dr. Ya. Itu kan sama dengan integral tertutup dari fx dx ditambah fy dy. Sebut saja melalui kurva C. Nah, sekarang jadi saya punya bentuk seperti ini, integral ini. Nah, sekarang kita cocokkan dengan yang ini. Ternyata bentuknya sama. Cuman di sini A-nya adalah fx, B-nya adalah fy. Nah, jadi dengan teorema Green, ya, ini bisa saya tuliskan ke dalam bentuk begini, integral d do fy do x minus do fx do y kali dx. Oke. Nah, jadi sekarang kalau saya hitung yang tadi, tapi kita akan hitung pakai teorema Green. Tadi F-nya mana sih? Nah, F-nya adalah ini ya, XYI minus XY kuadrat T. XYI minus X Y kuadrat T melalui lintasan yang ini ya. Y 0 1 1
melalui lintasan ini ke sini, sini, ke sini. Kita bikin orientasinya sudah berlawanan jarum jam. Ini adalah kurva tertutup C kita. Nah, maka usaha ini W sama dengan integral F dot dr sama dengan integral F langsung aja ya, xy dx minus xy kuadrat dy. Dengan teorema Green, saya bisa ganti, ini ada sepanjang kurva C, ini jadi D. Do Fy, do X. Do Fy, do X mana? Nah, karena ini Fy, Fx, turunkan terhadap X. Berarti Y. Minus Y kuadrat, Fy loh ya. Oh iya, Y. Minus Y kuadrat. Terus satu lagi, do Fx, do Y. Berarti X. Minus X berarti ya. Kan di sini jadi minus X, dy, dx, dy. Sepanjang ini kan. Nah, sekarang tinggal cari deh. Nah, udah belajar kan cara ini? Pertama kan kita integralnya terhadap apa dulu? Terhadap X. terhadap X. Kalau integralnya terhadap X, berarti yang konstan apa? Y. Y-nya konstan. Ambillah Y konstan sembarang di sini misalkan. Nah, kalau Y-nya konstan sembarang di sini, berarti X-nya berubah dari mana sampai mana? Dari Nah, X-nya berubah dari sini kan? ya. Ini sampai sini. Karena ini kurva Y sama dengan X, maka kan ini dari Y sampai 1. X sama dengan Y maksudnya. Jadi, saya bisa ubah di sini integral Y-nya tentunya dari 0 sampai 1. X-nya berubah dari Y sampai 1 minus Y kuadrat minus X dx dy. Saya kurung dulu untuk menunjukkan, kita akan hitung dulu integral sepanjang X. Yuk dihitung. Y sama dengan 0 sampai 1. Integral ini jadi apa nih? Min Y kuadrat. Min Y kuadrat X, ingat Min Y kuadrat. Y-nya kan konstan ya, di sini dianggap konstan. Minus setengah X kuadrat. Masukin batasnya dari Y sampai 1. Kalau saya masukkan batasnya, kalau saya masukkan Y kan tetap ya minus Y kuadrat X min setengah X kuadrat minus masukin 1 minus Y kuadrat. Ingat X-nya yang dimasukin. Iya. Salah saya. Masukin 1 dulu, baru masukin Y. Coba. Masukin 1 jadi apa? Minus Y kuadrat minus setengah. Y kuadrat minus setengah. Baru masukin Y. Minus pangkat 3 minus setengah Y kuadrat. Y kuadrat. Sederhanakan dulu. Min setengah atau kurang minus setengah. Y pangkat 3 minus Y kuadrat kedua. Ini kan positif setengah Y kuadrat minus 1 minus setengah Y kuadrat minus setengah ya. Benar ya?
hasilnya adalah Iya, Pak. seperempat Y pangkat 4 Y pangkat 4 3/2 seperenam Y pangkat 3 min seperenam Y pangkat min 3 min setengah Y. 0,1. Jadi seperempat min seperenam min setengah. Pas 3 min 2 min 6. Berapa? Min 5 min 5 5/12. 12. 5/12. Min 5/2. Ya min 5. Min 5/12. Ya. min 5/12. Sama hasilnya dengan ketika kita hitung direct calculation seperti ini. Iya ya. Iya harus sama tuh. Masa salah? Kalau beda, jangan salahin teorema Green-nya. Salah hitung ya, Pak. Salahin yang hitungnya. Harus sama. Harus sama. Atau setup-nya memang berbeda. Atau setup-nya yang salah. Ketika Oke. Ada pertanyaan dulu. Kalau Gimana? menentukan batasnya itu, Gimana? yang untuk menentukan batasnya yang itu X sama dengan Y. Itu mah berarti memang ketika kita belajar itu apa? Integral lipat. Nah, jadi kalau mana sih tadi? Ini. Kan ini integralnya itu ada dx dy kan? Nah, kita bisa pilih mau integral terhadap x dulu atau integral terhadap y. Di sini kan kita pilih dx dy. Berarti integralnya harusnya terhadap x dulu. Kalau integralnya terhadap x, berarti kan kita menganggap y-nya konstan. Jadi kalau misalkan ternyata kurva batasnya begini, kurvanya ini sembarang aja gitu ya. Ini adalah kurva C-nya. Ketika saya bikin integralnya dx dy, kalau integralnya dx dy berarti ambil y konstan, ambil aja y konstan sembarang. Sini bisa. Nah, berarti batas integralnya itu titik perpotongan ini, titik perpotongan dengan kurva ini. Sekarang ketika saya ambil garis, ini adalah y misalkan, y konstan. Nah, kemudian saya ambil garis y konstan. Nah, dia kan memotong bidang itu, bidang ini. Dia memotong bidang ini, bidang integrasi ini, itu kan di dua titik. Ya kan? Satu di titik yang ini, satu lagi di titik yang ini. Cari X-nya. Nah, di titik ini, di ujung, ya tentunya X-nya sama dengan 1, di ujung kanan. Nah, yang di ujung kiri, itu kan dia kena kurva yang ini. Dia kena garis yang ini. Tapi garis ini saya tahu, dia garis Y sama dengan X. Karena saya ketemu dengan dipotong oleh garis Y, gitu ya. Nah, berarti di potongan ini, di titik ini, nah, itu berarti karena Y-nya sama X, Y-nya sama dengan X, maka ya X-nya sama dengan Y. Makanya batas integralnya dari X sama dengan Y sampai X sama dengan 1. Oke? Iya. Jelas nggak? Atau masih kurang? Jelas? Jelas, Pak. Jelas ya. Ada lagi pertanyaan?
Ada? Oke. Nah, kalau tidak ada, jadi teorema Green ini ya, itu kan menghubungkan antara integral garis ya, dengan integral bidang. Gitu ya. Jadi di sebelah kirinya adalah integral garis ya, terhadap lintasan tertutup tentunya, dan di sebelah kanannya adalah integral bidang. Nah, kita bisa gunakan teorema Green ini. Sekali lagi teorema Green ini karena dia tidak berbicara tentang medan vektor sama sekali ya. Dia bicara pokoknya saya punya dua buah fungsi aja AB gitu. Kemudian bentuknya begini. Nah, saya bisa gunakan teorema Green ini itu untuk menurunkan dua buah teorema yang penting gitu ya, yang sangat penting di fisika dan bakal banyak sekali dipakai sebenarnya. Terutama teori tentang field gitu ya. Itu yang disebut sebagai teorema Stokes dan teorema Gauss atau teorema divergensi. Nah, itu sama-sama juga. Jadi teorema Stokes itu adalah mirip sekali dengan teoremanya Green, dengan teorema Green, tapi khusus untuk medan vektor gitu. Di mana dia menghubungkan integral garis dengan integral bidang. Satu lagi adalah teorema Gauss. Teorema Gauss juga sama sebenarnya. Cuman dia tidak integral garis, tapi integralnya integral permukaan. Jadi dia akan menghubungkan integral permukaan dengan integral volume. Tapi yang jelas sama, dia terkait dengan naik satu gitu ya. Kalau kurva integralnya jadi bidang gitu. Kalau permukaan, surface dia jadi volume. Gitu. Dia naik. Saya tidak akan turunkan bentuknya. Ya, pakai saja lah ya di sini. Tidak akan bentuknya. Jadi yang jelas idenya adalah kita punya apa yang disebut sebagai teorema Stokes. Teorema Stokes. Nah, teorema Stokes ini bilang bahwa misalkan, nah ini sekarang kita sudah bicara medan vektor ya. F adalah suatu medan vektor. K, dia bilang integral tertutup dari F dot dr panjang kurva C itu sama dengan integral 2 tentunya dari D. Nah, ini sekarang F-nya udah medan vektor ya. Integral dari F dot dengan N ya. Menariknya adalah di sini tidak ada lagi limitasi bahwa fungsinya itu harus di bidang ya. Dia dua, tapi ini bisa kita extend ke 3 dimensi. Jadi ini secara umum kita bicara di 3 dimensi. Makanya di sini kita perlu tidak lagi dx dy ya, karena secara umum integral dA-nya tidak lagi dx dy. Karena x, y di sini, z di 3 dimensi, secara umum 3 sih. Z, kemudian saya punya kurva tertutup di sini. Sekali lagi orientasinya sama ya, dia berlawanan jarum jam. Ya dari sini saya bisa definisikan normal bidang. Nah, ini normal bidangnya.
Kemudian D itu adalah sama region yang dibatasi ini. Nah, kita sudah belajar tentang bagaimana mencari normal dari bidang. Ini normal dari bidang. Normal bidang. Kurang ke bawah kayaknya. Normal dari bidang. Dan ini adalah region D-nya ya. Region D yang terlingkupi oleh sumbu Z, terlingkupi oleh kurva tertutup C kita. Tapi idenya hampir sama tadi, ya, bahwa ini menyatakan integral sepanjang kurva tertutup, integral garis sepanjang kurva tertutup, lintasan tertutup, Sekali lagi F ini medan vektor sembarang ya. Sekarang kita tidak lagi bicara harus gaya atau apa ya. Sembarang aja. Pokoknya medan vektor aja. Dan ini adalah integral permukaan. Satu lagi, tentunya kalau kita di 2 dimensi, ini kasusnya kembali lagi ke sini ya. Kembali ke yang mana? Nah, yang ini, relasi yang ini. Sama. Kalau di 2 dimensi. Tapi kalau di 3 dimensi, memang agak lebih rumit. Makanya dinyatakan dalam bentuk seperti ini. Teorema Stokes. DA itu elemen luas ya. DA itu adalah elemen luas ya. Nomor 2 itu adalah teorema Gauss atau teorema divergensi. Ya, sama. Jadi misalkan kita masih bicara medan vektor di sini. Misalkan F adalah suatu medan vektor. Maka integral tertutup F tidak sepanjang garis, tapi sepanjang permukaan. Nah, itu sama dengan integral dari divergensi F ya, terhadap volume yang terlingkup. Ya. Jadi ini adalah integral sepanjang permukaan ya. Permukaan tertutup yang ini integral volume ya. Jadi ini sebenarnya integral lipat 3. Tapi saya nggak tulis terhadap lipat 3 lah, udah jadi. Nah, jadi idenya kalau saya punya suatu permukaan tertutup, nah, misalkan permukaan bola gitu ya, sebut aja, seperti bola. Nah, ini adalah D kita.
permukaan tertutup. Nah, maka R itu adalah daerah atau volume yang dibatasi oleh si D ini. R itu adalah ruang atau volume yang dibatasi oleh D. Dibatasi oleh D. Nah, tentunya menghitung ini itu sulit bergantung terhadap geometri dari daerahnya ya, dari permukaan, dari itu. Jadi ini sebenarnya lebih ke identitas yang bakal banyak dipakai daripada sebenarnya kita menghitung direct dari ini. Ada pertanyaan dulu tentang ini? Ini cuma identitas saja ya. Pertanyaan? Nggak ada? Jadi ini diingat-ingat aja bahwa ada yang namanya teorema Stokes dan teorema Gauss gitu ya, divergensi. Yang dimana dia teorema Stokes menghubungkan integral garis sepanjang kurva tertutup. Ingat orientasinya harus kanan jarum jam. Sedangkan jadi teorema Stokes menghubungkan integral garis sepanjang kurva tertutup dengan integral permukaan. Sedangkan teorema Gauss itu menghubungkan integral panjang permukaan tertutup dengan integral. Kalau kita lihat di sebelah kiri dari teorema Stokes, ya, integral tertutup F dot dr itu kan tadi terkait dengan usaha ya. Secara fisik kalau F-nya adalah gaya, integral tertutup dari F dot dr itu adalah usaha pada lintasan tertutup. Gitu ya. Nah, kalau yang ini, ada yang tahu nggak kalau F-nya itu gaya atau medan, integral F dot nda itu sama dengan apa? Dia menyatakan apa ya? Tahu nggak? Jadi kalau yang ini tadi jika F-nya gaya, maka suku ini menyatakan usaha. Ya. Nah, di sini jika F-nya adalah medan listrik misalkan, nah, maka suku sebelah yang kiri ini itu menyatakan flux. Jadi kalau yang ini terkait dengan usaha ya, kalau yang teorema Gauss yang sebelah kanan, yang sebelah kirinya itu terkait flux. Pertanyaan dulu. Oke. Nah, ada. Nah, jadi dari teorema Green ini kita bisa menurunkan tadi ya teorema. Jadi kita punya 3 teorema terkait dengan integral garis ya, integral permukaan. Itu adalah teorema Green, teorema Stokes, dan teorema Gauss. Nah, teorema Gauss kita akan pakai banyak nanti. Tapi sekarang kita pending dulu penggunaannya. Sudah terlalu panjang ya. Nggak apa-apa. Nah,
Di sini ketika kita melakukan usaha, ya, tadi kan ternyata nilainya itu bergantung pada lintasan. Ya. Jadi sekarang kita balik lagi ke integral lintasan. Ya. Usaha secara umum, ya, itu bergantung pada atau integral garis. Ya, kita bicara secara umum integral garis. Integral garis secara umum itu bergantung pada lintasan yang dipilih. Ya. Lintasan yang dipilih. Berbeda lintasan, berbeda ya, integral garisnya. Seperti yang sudah ditunjukkan tadi. Jadi kalau saya punya A, B, kita hitung, kemudian lewat lintasan lain, lintasan 1 misalkan, ini lintasan 2, integral F dot dr dari lintasan 1 itu berbeda ya secara umum dari integral F dot dr melalui lintasan 2. Kita sudah tahu tadi contohnya, sudah ambil contoh. Nah, namun tadi sudah ada yang mention juga, ada beberapa jenis, ada beberapa F. Yang integralnya itu tidak bergantung lintasan. Tipe F ini itu yang disebut sebagai apa tadi? Sebut medan atau gaya konservatif. Nah, jadi jika F konservatif, maka integral sepanjang lintasan 1 itu akan sama dengan integral dari lintasan 2. Apa akibatnya? Akibatnya itu kalau saya pilih lintasan begini tadi ya, ini AB, kemudian ini AB, ini lintasan 1, ini lintasan 2. Karena dia sama, maka ini bisa saya tuliskan integral dari A ke B F dot dr sama dengan integral dari A ke B F dot dr. Sekali lagi, ini lintasan 1, lintasan 1, ini lintasan 2,
sama dengan minus integral dari B ke A F dot TR, ini yang tadi. Ini via lintasan 2. Jadi ini sama dengan, akibatnya saya punya integral dari A ke B, F dot DR, ditambah integral dari B ke A, F dot TR, ini via lintasan 1, ini via lintasan 2, ini harus sama dengan 0. Nah, dan yang sebelah kiri itu tidak lain definisi dari integral tertutup tadi. Nah, jadi kalau saya punya medan yang konservatif, maka integral sepanjang lintasan tertutup itu harus sama dengan 0. Jadi jika F konservatif, maka integral sepanjang kurva tertutup itu sama dengan 0. Terus ya, ada pertanyaan dulu? Pertanyaan? Ada? Oke. Nah, karena integral F dot DR-nya sama dengan 0, tadi dari teorema Stokes, yang kita sudah bahas tadi, integral F dot DR itu harus sama dengan integral del cross F curl NDA, dan ini harus sama dengan 0 karena dia konservatif. Maka di sini kita simpulkan jika F konservatif, maka curl-nya itu sama dengan 0. Jadi kalau F-nya konservatif, maka curl-nya itu sama. Nah, tapi kemarin waktu kita bahas medan skalar, waktu bahas operator del ya turunan kedua, mana? Nah, saya tahu bahwa ketika kita hitung curl grad itu harus sama dengan 0. Curl grad itu sama dengan 0. Nah, jadi ketika saya balik di sini, karena del cross F itu sama dengan 0, ya, dan saya tahu bahwa curl grad itu juga sama dengan 0, maka sini jika F konservatif, maka terdapat suatu medan skalar
kita sebut V. Yang memenuhi F itu sama dengan minus del V. Yes. Jadi F itu adalah suatu medan gradien dari sebuah potensial. Ini itu F itu konservatif. Maksudnya hanya jika F konservatif. Fungsi V itu disebut sebagai potensial secara umum ya. Dan di sini kita punya jelas Fx sama dengan minus dou V dou X, Fy sama dengan minus dou V dou Y, dan Fz sama dengan minus dou V dou Z. Oke. Nah, ambil contoh misalkan tadi fungsi yang tadi kalau saya pilih F-nya adalah XYI minus XY kuadrat, itu tentunya dia tidak konservatif ya, karena sudah jelas tadi usahanya berbeda ya untuk dua lintasan berbeda. Nah, sekarang jadi kita pilih F yang lain. Misalkan saya punya F XY itu adalah XY kuadrat I ditambah X kuadrat YJ. Misalkan pertanyaan yang A itu cek apakah F itu konservatif. Yang B misalkan jika F konservatif, tentukan fungsi potensialnya. Oke. Jawabnya. Nah, tentunya untuk mengetahui F konservatif, kita tinggal hitung curl-nya. Untuk mengetahui F itu konservatif, kita hitung curl-nya. Di sini kan Fx-nya adalah XY kuadrat, Fy-nya adalah X kuadrat Y, Fz-nya sama dengan 0. Ingat ketika kita hitung curl, itu sama dengan I, JK, dodo X, dodo Y, dodo Z. Sini apa berarti XY kuadrat, Y. Jadi sama dengan apa tuh? Karena K-nya 0, berarti yang komponen I pasti 0, yang komponen J juga pasti 0. Jadi yang ada tinggal komponen K. Komponen K berarti kita ambil yang ini.
Dodo X dari X kuadrat Y dikurang yang ini, dodo Y X kuadrat. Jadi hasilnya adalah apa turunannya tuh? 2x 2xy minus y kuadrat. turunan terhadap y dari xy kuadrat. 2xy. 2xy. Juga. Nah, jadi sama dengan 0 kan? Iya. Iya. Kalau sama dengan 0, maka F-nya gimana? Konservatif atau enggak? Maka F-nya konservatif karena curl-nya sama dengan 0. Ingat, kalau curl-nya sama dengan 0, jadi F itu konservatif jika curl-nya sama dengan 0. Maka F-nya mana? Sekarang, ini pertanyaan yang A. Pertanyaan yang B. Jika F itu konservatif, maka tentukan fungsi potensialnya. Berarti kan kalau saya pengen nyari potensial, saya punya dua hubungan ini karena Fz sama dengan 0 ya. Karena F itu sama dengan minus del V. Atau saya punya kan berarti Fx sama dengan minus do V do X. Dan Fy sama dengan minus do V B. Nah, jadi sekarang kita punya dua persamaan. Ya. Nah, caranya gimana? Caranya itu kita pilih salah satu. Misalkan saya pilih yang ini. Yang Fy-nya kita simpan dulu. Kemudian ini saya integralkan. Jadi persamaan ini Fx-nya tadi apa? Xy kuadrat, jadi minus Xy kuadrat sama dengan do V do X. Minusnya saya pindahkan ke kiri. Kemudian ini saya integralkan. Kalau saya integralkan, saya dapat apa? Integralkan terhadap X. Karena ini integralnya dari turunan parsial, maka ketika saya integralkan terhadap X, saya anggap Y-nya konstan. Iya. Jadi ini sama dengan apa? Kalau diintegralkan terhadap X. Dua X Min? Setengah kuadrat Y kuadrat. plus Y kuadrat. Ditambah suatu konstanta. Tapi karena datangnya dari turunan parsial, jadi konstantanya tidak harus konstan. Sebenarnya ini adalah bisa jadi suatu fungsi, tapi fungsinya fungsi Y. Di mana ketika saya turunkan terhadap X, jadi sama dengan 0 kan gitu ya. Turunan C-nya sama dengan 0. Karena diturunkan terhadap X dan dia hanya fungsi dari Y. Kita dapatkan bentuk sementara dari fungsi potensialnya itu begini. Nah, dia sudah memenuhi persamaan yang Fx. Nah, sekarang kita harus cek. Kita harus cek apakah fungsi ini itu memenuhi persamaan yang ini. Nah, kita cek aja berarti. Saya turunkan terhadap Y. Berarti kan Fy itu tadi apa? X kuadrat Y. Jadi ini harusnya memenuhi minus X kuadrat Y itu sama dengan do V do Y. Jadi minus X kuadrat Y saya turunkan terhadap Y persamaan yang V ini. Kalau saya turunkan terhadap Y apa jadi? Jadi minus
X kuadrat Y kan ya? Iya. Ditambah turunan C terhadap D. ini udah sama, jadi ini saling cancel. Jadi kesimpulannya apa? Bahwa DC DY itu harus sama dengan 0. Kalau DC DY-nya sama dengan 0, maka C-nya konstan. Kalau C-nya konstan, nah ini ya kita bisa pilih sembarang sebenarnya. Kita pilih aja sama dengan 0 ya. Atau nggak apa-apa, kita sebut aja konstan gitu ya. Jadi saya akhirnya punya fungsi potensial dari F adalah B sama dengan XY. Min setengah X kuadrat Y kuadrat ditambah suatu konstanta yang benar-benar konstan sekarang, tidak lagi bergantung pada X atau bergantung pada Y. Fungsi potensial kita. Oke, ada pertanyaan dulu? Pertanyaan? Nggak ada? Oke, kalau tidak ada, oh ya, video yang kemarin juga belum saya sempat upload, jadi nanti sekalian sama yang ini ya. Iya. Iya, Pak. Kemudian, bentar saya stop.